Hai guys, welcome back again di Bitcoin Update. Kita lihat hari ini market luar biasa ya, pergerakannya signifikan, naik, turun, and then menjelang sekitaran ini, saya update sekitar jam 5-an, itu posisinya udah lagi rebound lagi. Nah, ini menarik sebenarnya untuk kita bahas teman-teman. Jadi sebenarnya problemnya itu adalah apakah kita di bull trap atau justru lagi di bear trap. Nah, ini kita coba langsung discuss aja based on price actionnya. Alright guys, starting from daily time frame. Saya sebenarnya sebelum masuk ke sini kayaknya lebih prefer untuk kita bahas dari sisi sini dulu. Nah, ini jadi sebetulnya adalah update ya, sekitar tanggal 30 berarti kemarin. Saya kadang bingung karena saya update-nya itu sekitar pagi ya, kayak jam berapa nih? Jam 5 ya teman-teman ya saya update. Tapi kemarin saya upload video itu agak siang. Jadi ini saya balikin lagi ke jam biasa saya update, yaitu sekitar jam 3 pagi, jam 4 pagi, jam 5 pagi ya. You know lah teman-teman, menjelang closing sesi New York. Jadi saya pengen dapetin momen sedekat mungkin lah dengan closing di sesi New York, which is jam 5, jam 4 pagi ya, jam 3 sih sebenarnya, tapi kalau winter agak lebih panjang, and then tambahannya adalah menjelang closing daripada candlestick si Bitcoin sendiri pada jam 7 pagi. Jadi tujuan saya itu sebetulnya ya, semakin pagi semakin bagus ya. Harusnya semakin valid analisanya gitu untuk dipakai nanti. Nah guys, jadi ini sharing sedikit. Sebenarnya ini pembahasan yang tadi siang banget saya baru sharing sama kalian ya. Karena kita ngelihat pertama ada major resistance ya, strong banget di kisaran $2.700. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari time frame hourly-nya sendiri, itu kita memang dekat di bawah 61,8%, dan itu area $20.500. Dan sebetulnya mirip-mirip lah skenario sama dengan si Ethereum ya. Jadi kalau tadi kita sempat bahas di video sebelumnya tentang Ethereum ya, di mana dia akan drop and then ada potensi untuk ngetes terhadap range price yang kita considering sebagai area trendline ini. Rupanya bener banget ya, nyentuh dia langsung mantul loh. Wow, kayak amazing gitu loh. Cuman apakah sekarang artinya dia bener-bener siap untuk bullish kembali? Nah, ini akan kita coba bahas dan kita coba bedah melalui video ini ya guys. Dan tentu saja saya juga berharap teman-teman bisa memberikan perspektif dan opinionnya melalui kolom komentar. Dan jangan lupa, karena ini video Bitcoin, terakhir sih sebetulnya ada yang request untuk ngebahas Ethereum Classic. Jadi mungkin next Alts update saya akan bahas Ethereum Classic. Nah guys, saya bakal quick update aja untuk situasi Bitcoin saat ini. Terus terang kalau saya ngelihatnya, ini Bitcoin sebetulnya lagi proses retest juga ya terhadap area resistance pergerakan sebelumnya, which means itu di kisaran area $2.700, dan sampai sekarang pun sebetulnya kalau kita ngelihat dia closingnya masih bisa seperti ini masih bisa dibilang cukup positif. Tapi at the same situation, saya pun ngelihat ada possibility ya kita malah jadi bisa ngetes terhadap lowest price yang ini yang udah kita bahas dari beberapa hari lalu. Ini kita ngelihat dari sisi probabilitas ya, dari mana yang lebih dominan gitu. Nanti itu sebenarnya kelihatannya di time frame hourly. Nah, kalau misalnya untuk daily time frame, as long dia bisa closing di atas 20.200 itu udah bagus, pakai banget, karena berarti kita mengkonfirmasikan bullish engulfing. Dan kalau misalkan dia belum berhasil, berarti itu belum saatnya ya teman-teman. Kita bisa bilang untuk melihat dia rebound lagi. Yang perlu di-note oleh teman-teman semua adalah hubungan trendline antara lowest price di sini, oke, kita tarik ke lowest price di sini, oke, dan kita bisa lihat ya ini sebenarnya situasi kita sudah terbreak. Jadi kalau misalkan saya pribadi ngelihatnya, ya ini sih masih didominasi oleh sellers ya. Tetap kita harus waspada terhadap tekanan selling pressure yang bisa kembali sewaktu-waktu. Plus tadi didukung oleh situasi juga di mana news dari dolar itu cukup positif. Kita bisa lihat dolar kembali green hari ini, kemudian dari Nasdaq, Dow Jones, dan S&P 500 semuanya cenderung red. Jadi kalau misalkan ngelihat Bitcoin yang cenderung hijau sendirian kan menurut saya nggak masuk di bukan nggak masuk di akal ya, dalam arti kurang tepat aja gitu loh ya teman-teman. Mungkin kita lagging bisa jadi karena memang New York sudah close ya, New York Stock Exchange sudah close, jadi kita kayak kena ampasnya gitu loh teman-teman ya, naiknya kayak istilahnya terbatas gitu. Nah, menilai dari time frame daily-nya, sebenarnya kalau kita lihat dari wave count, ini yang saya sempat janji pengen sharing sama teman-teman ya di next video ya. Sebenarnya ekspektasi sementara tuh, wait, let me clear, ini saya hapus aja karena udah lama banget nggak dipakai ya. Plus saya akan hapus untuk indicatornya, exponential moving average-nya saya hapus dulu. Nah guys, kalau misalkan memang let's say penurunan ini ya, itu mencakup adalah wave 3 dan sekarang kita ongoing wave 4. Ada kemungkinan loh ini wave 4-nya bisa seperti ini ya. Jadi ABC corrective pattern. Oke, ABC corrective pattern cenderung zigzag dan arahnya harusnya cenderung ke atas. Nah,
lebih kurangnya kayak gini. Jadi kalau misalnya ngelihat situasi kayak gini itu maksudnya gimana? Dalam artian kalau misalkan memang kita sekarang ongoing wave B, mungkin aja proses koreksinya kita itu mencangkup 3 wave correction ya, lebih kurangnya seperti ini. Before dia kemudian rebound. Dan terus terang kalau misalnya kita ngelihat dia mau rebound sekalipun ya, saya butuh konfirmasi yang cukup efektif, which is Bitcoin itu harus mampu break dari kisaran range price $22.000 ya. Ini adalah area yang saya akan sangat perhatikan tentunya untuk menjadi satu patokan kita ngelihat apakah Bitcoin itu benar-benar bisa ter-reverse. Jadi kalau misalnya memang mau dimanfaatkan untuk long, ini kalau saya personally, balik lagi saya di sini bukan mengajak teman-teman ya. Jadi please be wise dalam memanfaatkan video ini. Ini saya tarik dulu trendline-nya. Ya, kita tahu di sini ada trendline. Jadi kalau misalnya dia bisa break ya dari range price tersebut, itu berarti dia balik ke dalam trendline. Itu pertama, kedua dia mampu take out si wave B-nya, dan ini udah berarti valid gitu. Nah, kalau misalnya situasi itu yang terjadi, kalau mau di long tuh baru lebih ideal. Dalam arti guys, untuk wave C itu umumnya bergerak dalam 5 wave juga ya. Jadi kayak gini lah possibility yang mungkin kita bisa dapetin terhadap pergerakan si Bitcoin. Nah, saya nggak bilang itu akan terjadi dalam waktu singkat, dan saya juga nggak bilang bahwa ini pasti akan terjadi seperti ini. Makanya kalau saya pribadi itu much prefer kalau bisa dapetin konfirmasi dulu nih ya, minimal dia break dulu dari wave B-nya. Jadi begitu dia sudah terkonfirmasi, kita jadi baru confident gitu loh. Dan gak ada salahnya kita masuk pada saat di wave 2 ini. Jadi istilahnya kita nggak perlu ngotot untuk dapat benar-benar di paling bawah dan close di paling atas ya. Yang saya cari kalau sebagai trader guys, saya cukup cari di tengah-tengah ini aja ya. Saya cuma butuh small piece aja, tapi saya bisa secure profit maybe sekitar ya mungkin 5-10%. Itu udah cukup banget ya dalam single trade. Dan itu yang sebetulnya saya pengen kasih note ke teman-teman gitu. Cuma kalau misalnya kita ngelihat pergerakannya saat ini, overall saya sih masih condong ke arah sellers, masih condong ke arah bearish. Kenapa? Reasonnya nanti saya jelaskan di time frame 1 hour. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa skenario ini itu adalah memiliki probabilitas yang cukup minim untuk saat ini ya. Mengingat situasi kita sudah break dari trend line, which is harusnya kecenderungannya itu bearish yang lebih take over. Memang kita di sini waspada aja terhadap possibility bullish engulfing. Jadi balik lagi, closing hari ini itu akan menentukan juga untuk pergerakan besok ya. Kita ngelihat sentimennya cenderung negatif atau positif ya. Kembali lagi tergantung dari situasi dolar juga. Nah, sekarang kita bahas sedikit dari sisi time frame hourly-nya. Teman-teman masih ingat ya, kalau misalkan di video terakhir kita sempat bahas juga pada time frame hourly-nya, which is kita ada ngelihat ya, kalau misalkan dia nggak bertahan dari order block yang di atas ini, big potentialnya kita akan turun dan ngetes di order block bagian bawah. Which is kalian bisa lihat sendiri, prosesnya sangat signifikan, terjadi break terhadap area tersebut, and then kita ngetes terhadap trend line daripada descending broadening wedge, dan menariknya adalah kita sempat spike lagi ke atas, ngetes terhadap area ini, kemudian kita sekarang lagi tertahan turun lagi. Nah, kalau misalnya ngelihat dari situasi ini ya, ini penjabarannya ya teman-teman. Saya akan bikin chart yang lebih clear supaya kalian bisa lihatnya lebih enak, jelas ya. Pertama ya, situasi kita adalah kita pertama berhasil break dari sini ya. Ini bagus gitu loh teman-teman. Ini situasi yang cukup oke, minimal untuk lower time frame atau untuk retail traders ini ngelihat ada possibility bisa naik, which is ini bisa mengundang mereka untuk melakukan transaksi long atau beli terhadap Bitcoin. Dan manakala tadi saya sempat sampaikan juga ya, alasan kenapa saya nggak ambil entry long Bitcoin di sini gitu loh, karena dari segi risk reward rasionya nggak worth it gitu ya. Kalau kita lihat di sini cuma bisa dapat 1/1,3, buat apa gitu loh ya, cenderung tipis. Jadi jaraknya nggak terlalu signifikan. Nah, terus situasi kita saat sudah break inilah yang saya namakan dengan istilah order block ya, which is ini harusnya penting bisa mempertahankan harga Bitcoin, tapi ternyata kita ngelihat dia turun dari sana ya. Jadi di sini saya considering dia sudah break terhadap range price tersebut, dan saat ini tentu saja dominasinya adalah lebih ke arah sellers ya, karena dia sudah mematahkan support line lah yang terbentuk pada kisaran harga $20.150. Yang masih perlu kita note adalah di bagian atas ya terdapat Fibonacci 50% dan itu di kisaran 2.700. Meanwhile kalau kalian tarik dari bawah ke atas, ini kebetulan saya pakai time frame 4 jam ya, jadinya agak ini. 1 jam, saya ganti jadi 4 jam dulu ya. Teman-teman boleh di note ya, boleh lakukan penarikan seperti ini juga, karena ini dari bawah ya ke atas. Nah, lebih kurangnya seperti ini. Mana tuh?
Nah, ini dia teman-teman ya, dari bawah ke atas. Jadi sebenarnya tujuannya itu adalah kita pengen cari tahu kan possibility-nya tuh si Bitcoin tuh turun tuh sejauh mana gitu loh ya, dia turun sejauh mana. Ternyata dari proses ini dia naik, dia turun itu ngelewatin 50% dan bahkan ngelewatin 61,8%. Jadi kalau saya bisa bilang ini supportnya kita harusnya di Fibo 78,6 which is sekitaran $19.200, dan kalau di extend ke samping, well ini adalah bottom pada tanggal kisaran 13 Juli 2022. Jadi ini adalah potensi area yang bisa dicapai seandainya Bitcoin gagal mempertahankan momentum bullishnya ya. Jadi kalau saya balik lagi ke time frame 1 jam, kalian bisa lihat bahwa di sini terdapat ya, kita bisa considering ini as support ya, which is kayak gini. Ini adalah support dan mungkin kita bisa anggap ini juga sebagai area lowestnya ya. Jadi saya kasih tulisan L aja lah biar teman-teman punya gambaran. Jadi kalau misalnya kita ngelihat sekarang nih, ini kita seandainya break dari low price ini, oke, otomatis kita bakal ngelihat Bitcoin itu ya dia bisa dibilang create lower low gitu loh. Dan memang kalau misalnya secara time frame hourly-nya sendiri, ini yang saya lihat adalah kita sudah terjadi yang namanya inverse V formation, which is kalau misalnya ini terjadi, biasanya yang saya lakukan ya umumnya adalah saya coba hitung menggunakan Fibonacci retracement lagi dari high-nya ke low-nya, dan saya dapatkan area Fibo 50 dan juga 61,8% untuk saya melakukan persiapan melakukan short terhadap inverse V formation ini. Nah, kenapa saya nggak langsung entry pada saat dia tes gitu? Karena sometimes saya butuh konfirmasi lebih detail, dan saya lakukan maksudnya yang saya lakukan adalah saya lihat di time frame 15 menit ya. Seperti yang kalian lihat di sini kita juga ngedapetin semacam bullish momentum ya, which is dia berhasil break di atas dan sekarang kita lagi sideways di atas area tersebut. Oke. Nah, sebenarnya sideways di sini itu bisa berarti bahwa Bitcoin tuh udah nggak mampu ngangkat harganya guys ya. Jadi ada kemungkinan dia udah nggak mampu angkat harganya. Kenapa? Karena ingat untuk lower time frame ada orang yang siap beli, which is itu retail. Sementara di bigger time frame itu ada sellers yang juga memantau dari atas siap untuk melakukan short. Jadi kalau misalnya situasi kayak gini udah terjadi, saya lebih prefer menunggu hingga terjadi breakout dulu terhadap si range-nya. Apakah dia akan create higher high atau justru dia akan create lower low. Intinya kalau dia create higher high, saya nggak akan masuk di short position. Tapi kalau misalnya dia mampu create lower low, itu justru bisa jadi pertimbangan ya. Tapi bukan berarti untuk langsung dieksekusi oleh teman-teman, apalagi yang cuma nonton video ini baru kali ini terus kalian langsung berpikir kayak, ini shortnya short nih. Please teman-teman, hati-hati ya, hati-hati. Jangan FOMO lah. Intinya kalian harus doing research. Yang saya lakukan di sini, yang saya sharingkan adalah bagaimana saya memandang market dan bagaimana saya menganalisanya serta bagaimana cara saya memanfaatkan. Oke? Jadi saya cuma sharing sekilas seperti itu aja untuk kondisi daripada Bitcoin. Saya lihat overall-nya kita masih ada possibility bisa testing bahkan sampai ke range price kisaran 18.000 sampai 19.000 dolar ya. Karena memang ini merupakan bottom-nya kita nih so far ya. Jadi perlu diwaspadai untuk situasi Bitcoin saat ini. Menurut saya lumayan ya was-was lah ya, dan possibility-nya tuh lebih dekat sebetulnya lebih ke arah untuk dia turun ya, mengingat dari dolarnya yang kembali dia menguat lagi. Alright, so I think teman-teman itu saja ya update saya seputar Bitcoin. Hopefully bisa memberikan impact yang cukup positif ya. Kalau misalkan dia breakdown, ini kesimpulan terakhir, perhatikan area 19.000 dolar. Itu aja kuncinya. Oke? So I think that's it teman-teman. Thank you so much for watching this video. I hope you guys enjoy the information and bisa mendapatkan impact yang positif. Sampai ketemu lagi di update berikutnya untuk alts update, and God bless everyone. Have a nice day. Cheers and goodbye guys.